Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Alindas PDD ya. Yang kali ini bicara tentang minor dan kofaktor. Minor dan kofaktor ini kita bicarakan untuk menuju ke menghitung determinan ya. Menghitung determinan. Sebelumnya menghitung determinan sudah dicari dengan cara sarus. Tapi paling nomor satu diingat, sarus hanya untuk matriks 3x3. Nah, untuk itu dengan minor dan kofaktor ini kita akan coba menghitung determinan selain dengan sarus ya. Karena sarus hanya untuk 3x3. Nah, ini minor dan kofaktor. Sebelum minor dan kofaktor ya, kita mulai minor dan faktornya ya. Sebelum minor dan kofaktor, kita harus tahu dulu apa itu submatriks. Submatriks dari sebuah matriks ya, MIJ. Artinya dari suatu matriks baris I kolom J dihilangkan dari matriks A. Jadi submatriks MIJ dari matriks A itu adalah sebuah matriks baru yang diambil dari matriks A dengan menghilangkan baris I kolom J dari matriks tersebut. Artinya kalau matriksnya berordo M kali N, setelah dihilangkan baris I kolom J, maka matriksnya berordo tinggal M-1 kali N-1. Nah, ini kita punya matriks persegi, misalnya matriks persegi N kali N. Maka submatriksnya MIJ adalah berordo N-1 kali N-1 dengan baris I kolom J dihilangkan. Itu submatriks. Oke. Berikutnya contoh untuk submatriks ya. Ada matriks A di sini. Matriks A akan dicari submatriks M12. M32 ya, ini matriks M32. Artinya baris 3 kolom 2 dihilangkan. Ya, M32. Baris 3 kolom 2 dihilangkan. Baris 3 7 8 9. Kolom 2 3 5 8. Sehingga submatriks M32 tinggal 2 1 4 6. Itu contoh sebuah submatriks dari matriks A ini ya. Nah, ini submatriks. Nah, baru dari submatriks kita menentukan minor dan kofaktor. Minor, ingat, minor dari elemen AIJ dari suatu matriks adalah determinan dari submatriks MIJ ya. Minor dari elemen AIJ dari suatu matriks A adalah determinan dari submatriks MIJ. Dan kofaktor dari elemen AIJ dari matriks A itu yang notasinya A besar IJ ya adalah -1 pangkat I plus J kali minornya tadi. Apa itu minor tadi? Minor adalah determinan dari submatriksnya. Ya. Contoh di sini. Dari matriks A ini 3x3 ya. Akan dicari minor dari elemen A33. Artinya kita mencari determinan dari submatriks 3x3 M33. Artinya baris 3 kolom 3 dihilangkan. Baris 3 kolom 3 dihilangkan. Sehingga submatriksnya 2 3 5 6 submatriksnya. Maka minornya determinan dari submatriks 2 3 5 6 tadi. Ingat, determinan 2 kali 2 adalah AD min BC ini. Maka minor dari elemen A33 matriks A ini adalah -3. Nah, untuk kofaktornya
Masih dari elemen A33 ya. Kofaktornya adalah min 1 pangkat 3 plus 3. Nih pangkat I plus J. Min 1 pangkat 3 plus 3 kali minornya tadi. Minornya tadi adalah determinan dari submatriks 33. Ini dia 2, 3, 5, 6. Sudah kita cari tadi submatriksnya, ini 3 ya, min 3. Sehingga kofaktor dari elemen A33, ingat yang notasinya A besar 33, yaitu min 1 pangkat 3 tambah 3, 6 ya. Min 1 pangkat 6 kali min 3, ingat min 3 tadi adalah minor dari elemen A33 tadi. Maka min 1 pangkat 6, min 1, 6-nya genap, artinya min 1 pangkat genap positif. Sehingga positif kali min 3 adalah min 3. Jadi dari matriks A ini kita peroleh kofaktor A33-nya adalah min 3. Sekarang lihat lagi nih elemen masih dari matriks A ini ya. Elemen A21. A21 baris 2 kolom 1 dihilangkan, sisanya 3, 4, 9, 1. Nah, minornya berarti determinan dari submatriksnya, determinan dari 3, 4, 9, 1. Nih minornya, minor dari elemen A22 yaitu min 33. Bagaimana dengan kofaktor dari elemen A211 itu? Yaitu min 1 pangkat 2 plus 1 kan? I plus J. Kali minornya. Minornya tadi adalah determinan dari 3, 4, 9, 1. Yang hasilnya tadi min 33. Jadi ini min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat ganjil artinya hasilnya adalah min kali min 33 yaitu plus 33. Jadi dari matriks A ini kofaktor A21 adalah 33. Berikutnya untuk untuk min 1 pangkat I plus J tadi. Min 1 pangkat I plus J. Artinya berikutnya kita hanya mendapatkan min 1 pangkat genap, min 1 pangkat ganjil. Terus seperti itu. Kalau min 1 pangkat genap berarti positif hasilnya kan. Min 1 pangkat ganjil hasilnya negatif. Jadi min 1 pangkat genap pasti positif kan. Min 1 pangkat negatif pangkat ganjil hasilnya negatif. Nah, untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi menuliskan min 1 pangkat 3 kali 3 tambah 3, min 1 pangkat 2 tambah 4, min 1 pangkat 2 tambah 1 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan tanda kofaktor. Nah, ini berikutnya tanda kofaktor ya. Tanda kofaktor. Nah, tanda kofaktor untuk matriks 3 kali 3, ingat 3 kali 3 nih, baris 3 baris 3 kolom. Nah, di sini elemen A11 ya. A11 min 1 pangkat 1 plus 1, min 1 pangkat 2. Jadi positif kan? Di sini elemen A12. Jadi min 1 pangkat 1 tambah 2. 1 tambah 2 ganjil, artinya hasilnya negatif. Di sini nih, lihat di sini negatif elemen dari A23. Jadi tanda kofaktornya min 1 pangkat 2 plus 3. 2 plus 3 5. Ganjil kan? Jadi negatif. Begitu juga ini positif nih. Elemen 3 A3 elemen A31 min 1 pangkat 3 plus 1, min 1 pangkat 3 plus 1, 3 plus 1 4 kan? Pangkat genap positif. Itu untuk 3 kali 3 plus min dan seterusnya. Untuk 4 kali 4 juga sama. Di sini kenapa ada negatif? Yaitu min 1 pangkat 4 tambah 1, baris 4 kolom 1, 4 tambah 1, 5, min 1 pangkat 5, negatif. Ini kenapa positif di sini nih? Di sini min 1 pangkat 4 tambah 4, baris 4 kolom 4, min 1 pangkat 8 genap, jadi positif. Gitu juga ini untuk 5 kali 5
Kenapa ini positif? Yaitu min 1 pangkat baris berapa nih? Baris 5 kolom 3. 5 tambah 3 8 genap, jadi positif. Begitu seterusnya. Nah, berdasarkan tanda kofaktor itu dari minor dan kofaktor dan tanda kofaktor kita bisa menggunakannya untuk mencari determinan dengan teorema Laplace. Ini determinan suatu matriks dengan Laplace adalah ini, yaitu jumlah perkalian elemen dari sembarang baris dan kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Jadi caranya adalah kita ambil sembarang baris atau sembarang kolom. Nah, elemen-elemen di baris atau di kolom itu dikalikan dengan kofaktor-kofaktornya, dijumlahkan. Nah, ini notasinya. Determinan A, determinan A. Contohnya di sini ada matriks A, 1 min 2 3 4 min 2 3 2 5 min 1. Determinannya bagaimana? Dengan Laplace. Silakan hitung kalau dengan carus ya. Silakan latihan. Nah, siapa dengan Laplace? Dengan Laplace matriksnya ini matriksnya diuraikan baris ke-1. Baris ke-1 elemennya adalah ini elemennya 1 min 2 3 1 min 2 3. Kemudian kita cari kofaktor-kofaktornya untuk A11, A12, A13. Nah, itu dikalikan dengan kofaktornya 1. Dicarikan ke elemennya A11 kita cari dulu, dapatnya min 13, A12 10, A13 24. Jadi determinannya adalah 1 kali min 13 ditambah min 2 kali 10 ditambah 3 kali 24. Nah, itu dia uraian baris ke-1 dari matriks ini sehingga determinannya sama dengan 39. Begitu juga berikutnya, masih matriks yang sama diuraikan kolom ke-1. Nah, perhatikan kolom ke-1. Kolom ke-1 elemennya 1 4 2. Tanda kofaktornya ini ya, tanda kofaktor masing-masing ini plus min plus itu. Jadi determinannya ini sama 39, sama ya. Jadi kalau menghitung determinan dengan Laplace ya cukup satu saja. Misalnya uraian baris ke-1 ya sudah, uraian kolom 1 ya sudah satu aja, karena hasilnya pasti akan sama berapapun. Kita coba baris ke-1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya ya. Nah, ini silakan dicek untuk baris dan kolom berikutnya. Ya, terus masih dari ini sisa yang tadi yang sama tadi ya. Oke. Nah, berdasarkan itu tadi kita akan mencoba menghitung determinan dengan berdasarkan kita membuat dulu matriksnya menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Ini berdasarkan pada sifat determinan ke-1 ya, bahwa determinan matriks segitiga atas sama dengan bahwa matriks segitiga atas determinannya sama dengan matriks segitiga bawah nanti setelah kita buktikan ini. Dari sifat 1 yaitu sifat 1 determinan A sama dengan determinan A transpose. Jadi kita bisa melihat bahwa matriks segitiga bawah transposnya matriks segitiga atas. Nah, ini lihat segitiga bawah. Segitiga bawah. A11 0 0-nya di atas diagonal utama 0 semua kan. Jadi ini matriks segitiga bawah. Ya. Nah, determinannya kita ambil baris ke-1 di sini. Baris ke-1 A11 0 0. A11 kofaktornya adalah tandanya positif ya. Kofaktornya adalah A22 0, A32, A33 plus ini min. Ini tanda kofaktornya min.
tanda kofaktornya min ya. Kemudian ini min 0 dikalikan kofaktor berapa saja 0 kan, jadi tidak ditulis di sini. Kemudian ini tanda kofaktornya plus 0 kali berapapun tetap 0, sehingga yang tersisa hanya A11 kali determinan ini AD min BC, sehingga matriks segitiga atas ini segitiga bawah ya, determinannya adalah, lihat di sini, hanya mengalihkan elemen-elemen diagonal utama A11 kali A22 kali A33. Nah, karena matriks segitiga atas sama dengan segitiga bawah, transpos determinannya adalah transpos dari matriks segitiga bawah juga matriks segitiga atas ya. Segitiga bawah transposnya segitiga atas. Dan kita sudah menghitung di sini determinan dari matriks segitiga bawah, yaitu hanya mengalihkan diagonal utama. Artinya matriks segitiga atas juga mengalihkan diagonal utama. Nah, dengan cara inilah kita bisa menghitung determinan sebuah matriks dengan cara melakukan transformasi elementer. Matriks diarahkan menjadi matriks segitiga, karena dengan matriks segitiga determinannya hanya mengalihkan unsur-unsur diagonal utamanya. Oke. Ya, determinan matriks lebih mudah bila matriksnya adalah matriks segitiga. Ingat, ini untuk matriks segitiga, matriks persegi 3 kali 3 sudah ada yang termudah, yaitu sarus kan. Nah, untuk sementara ini matriks 4 kali 4 kita tidak bisa dengan sarus. Jadi selain dengan Laplace tadi, kita harus menggunakan transformasi elementer. Matriksnya diarahkan menjadi matriks segitiga bawah atau atas, sehingga determinannya hanya mengalihkan diagonal utama. Nah, ingat, setelah melakukan transformasi elementer, apakah merubah determinan? Ingat 4 sifat determinan. Ya, coba sebelum ke contoh ini, ya, dibuat dulu contoh yang 3 kali 3 dulu ya. Nih, contoh 3 kali 3 dulu. 3 kali 3. Nih. Contoh 3 kali 3 di sini. Lihat 3 kali 3 determinannya cari dengan sarus, silakan dicek hasilnya min 26. Kemudian dengan Laplace, elemen-elemen Laplace, elemen-elemen yang diambil pada Laplace ini adalah, contohnya hanya 2 saja di sini ya. Uraian baris ke-1. Elemen-elemennya min 4, 2, 1. Min 4 dikalikan dengan kofaktornya. Kofaktornya adalah, ingat, baris 1 kolom 1 dihilangkan. Sisanya min 2, min 3, 4, 5. Ini tanda kofaktor. Min 4 kalikan kofaktornya. Ini sudah tanda kofaktor. Kemudian elemen 2. Elemen 2 dikalikan kofaktornya juga. Tanda kofaktornya di sini apa? Min. Tanda kofaktornya min. Baris 1 kolom 2 dihilangkan. Sisanya 1, min 3, 3, 5. Kemudian 1 lagi, elemen 1 dikalikan kofaktornya. Baris 1 kolom 3 dihilangkan, sehingga sisanya adalah 1 min 2 3 4. Maka didapatkanlah ini ya. Ini coba, ini tanda yang merah tanda kofaktor ya, hasilnya sama. Begitu ya, silakan dicek di sini ya. Nah, hasilnya min 26 ya. Di sini tanda kofaktor yang merah-merah itu tadi ya. Ya, udah, berikutnya ini untuk elemen 4. Untuk matriks order 4 kali 4. Determinannya, ingat, tidak bisa dengan sarus. Jadi dengan transformasi elementer diarahkan menjadi matriks segitiga atas. Kenapa segitiga atas? Karena kita akan membuat 0 di bawah sini lebih mudah ya.
Nah, di sini ada matriks 4, 1, 0, min 2 ya, matriks ini. Nah, kita di matriks ini harus menjadikan 3 ini dengan menjadi 0. 3 dijadikan 0 arahnya ke 4. Jadi kita sudah menggunakan pecahan 3 dikurang 3/4 kali 4. Karena itu baris 2 dikurangi 3/4 kali baris 1 sudah dengan pecahan. Nah, untuk di sini ada yang menolong yaitu baris 3, yaitu ada 1 di sini. Maka baris 1 dan baris 3 ditukar. Baris 1 dan 3 tukar tempatnya dengan menukar baris 1 dan 3, tanda kofaktor berubah ya. Ini jadi min. Ini sudah dirubah nih. Baris 1, baris 3 dirubah. Ingat ada min di sini. Nah, di sini kita akan jadikan 3 jadi 0, 4 jadi 0, 5 jadi 0 ya. 3 jadi 0, 4 jadi 0, 5 jadi 0. Arahnya ke 1. Kenapa jadikan 1? Karena 3 jadikan 0 dengan 1 gampang, yaitu 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 0 ya. Karena tandanya sama jadi dikurang ya. 3 itu elemen di baris 2. Artinya semua elemen di baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Ini hasilnya. Kemudian 4 dikurangi 4 kali 1. Jadi semua elemen di baris 3 dikurangi 4 kali baris 1. Ya. Begitu juga baris 4 dikurangi 5 kali baris 1. Maka di sini di kolom 1 sudah ada 0, 0 ya. Kita untuk menjadikan matriks segitiga atas apalagi yang harus 0, 1 dan 2. Ingat ke 1 di sini. 1 dikurangi 1 kali 1. Nih, semua baris 3 dikurangi 1 kali baris 2 ya. Nih, udah dapat di sini. 2 juga dikurangi 2 kali 1 baris 2 ya. Hasilnya ini ya. Ini dengan merubah sifat ini dari sini ke sini memakai sifat determinan ketiga. Kita keluarkan min 3. Jadi ini 1 dan 3 hasilnya ini. Tapi dari sini boleh juga caranya seperti ini ya. Min 2 ini harus menjadi 0 berdasarkan 3. Kenapa tidak boleh min 1? Kalau ke min 1, 0 ini akan berubah kembali. Kita sudah menjadikan 0. Nah, sekarang min 2 ini jadi 0. Jadi min 2 dikurangi 2/3 kali min 3 hasilnya 0. Ingat tandanya sama. Jadi min 2 dikurang 2/3 kali min 3 sama dengan 0. Nah, terjadilah ini ya. Sekarang sudah menjadi matriks segitiga atas. Diagonal utamanya 1, 1, min 3, 15. Nah, inilah determinannya. Ini kalau pakai cara yang mengeluarkan 3 di sini, yaitu 45. Nah, kita coba nanti dengan Laplace. Oke. Laplace. Ini dengan Laplace. Dengan Laplace tadi dengan transformasi elementer. Dengan Laplace kita ambil elemen-elemen di kolom 2. Kenapa kolom 2? Karena ada 0 di sini ya. Boleh juga baris 1 ada 0. Jadi berikutnya kita punya 0. Nah, ini kolom 2 elemen-elemennya 1, 1, 0, 2. Tanda kofaktor di sini min plus min plus, min plus min plus. Nah, untuk elemen kenapa diambil kolom 2? Enak ya bilangan elemennya 1, 1, 0, 2. Ini besar nih 5, 5, 6, 2. Jadi diambillah sembarang di kolom 2, 1, 1, 0, 2. Nah, ini 1 kali kofaktornya. Kofaktornya adalah baris 1, kolom 2 dihilangkan. Sisanya kofaktornya adalah 3, 2, 1, baris 1, kolom 2 dihilangkan ya. 3, 2, 1, 1, 1, 6, 5, 1, 5. Kemudian 1 di sini tanda kofaktornya plus ya. Ini kofaktornya. Kemudian elemen 0 tidak saya buat determinannya untuk 3 kali 3 untuk kofaktornya karena dikalikan 0. Nah, berikutnya 1. Di sini 2 ya. 2 kali kofaktornya plus lagi di sini. Ingat, kofaktor tandanya di sini
min plus, sisanya di sini ini 402, 321, 402 ya. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya 45. Ini dilakukan sarus ya. Ini sarus nih, 3 kali sarus nih, 3 buah mengerjakan sarus nih, sarus ini 0 ya. Didapatlah hasilnya 45, sama seperti transformasi elementer tadi. Begitu juga yang C di sini, matriks C 4 kali 4. Coba dicek di sini dengan transformasi elementer ya. Elementer di sini, maka diperolehlah determinannya sama dengan 30. Di sini ada penukaran baris juga. Tandanya ingat, kalau penukaran baris ada min ya. Jangan lupa kalau nukar baris tanda kofaktor berubah, dengan kalau ini tidak merubah determinan ya. Oke, di sini nah ternyata hasilnya 30. Di sini dilakukan juga dengan Laplace dengan uraian kolom 3. Kolom 3-nya 1, min 2, 0, min 1. Kenapa pilihannya seperti itu? Seperti contoh tadi, dicari elemen yang angkanya mudah dan ada 0 ya. Ini hasilnya. Ini menghitung dengan sarus nih. 3 kali menghitung dengan sarus, hasilnya 30 ya. Nah, berikutnya kembali lagi ke buku ya, buku tadi. Nah, ini contoh di buku tadi ya. Nah, di buku ada kesalahan di sini nih 2 ya. Silakan dicek yang di buku ini ya. Sama seperti tadi ya. Sudah menjadi matriks segitiga. Nah, dari matriks ini ke matriks ini, lihat nih. Matriks ini ke ini. Ini sudah ada 4 di sini. Di sini 0, ini harus jadi 4, tapi arahnya ke 0 kan nggak bisa. Artinya ditukar saja baris 3 dan 4. Nih, tukar baris 3 dan 4. Sehingga berikutnya langsung diperoleh di sini matriks segitiga atas, di bawah diagonal utama 0 semua. Sudah menjadi matriks segitiga atas, maka determinannya ini. Oke. Nah, itu juga contoh yang di buku ya. Sama caranya tadi, ini pakai transformasi elementer, juga terjadi penukaran baris 1 dan 3, nyata dan negatifnya. 0 tidak mungkin, dengan 0 kita menjadikan 0 di bawahnya ya. Jadi tukar dulu, 1 lebih baik yang di atas supaya membuat 0 di bawahnya lebih mudah. Nah, ini dia nih ya. Berikut urutannya nih. Oke, sehingga determinannya adalah min 53. Berikutnya untuk materi berikutnya adalah kita selesaikan di sini ya. Materi berikutnya adalah kita untuk minor dan kofaktor kita selesaikan. Jadi sampai di sini materi minor dan kofaktor. Selanjutnya dari sini kita harus punya urutan berikutnya adalah inverse matrix. Oke. Setelah inverse matrix nanti kita harus punya SPL. Oke deh. Assalamualaikum semuanya.